Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 160943, kelas 8B. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai jurnal internasional yang berjudul Poster Ethics Aware Software Engineering. Tentang jurnal. Judul Poster Ethics Aware Software Engineering, Jurnal 2018 ACN/IEEE 40 Tahun International Conference on Software Engineering. Companion Proceeding. Penulis Fatma Bashak, Aidemir, Utrecht University, The Netherlands. f.b.aidemir@uu.nl dan Fabiano Del Pies, Utrecht University, The Netherlands. f.delpies@uu.nl. Abstrak. Interaksi manusia dan perilaku di luar kegiatan sebagian besar rekayasa perangkat lunak atau SE. Selanjutnya, perangkat lunak dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemakau kepentingan manusia, dan perangkat lunak yang dihasilkan pada akhirnya dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh pengguna manusia. Perangkat lunak saat ini sangat terkait dengan kehidupan kita dan memiliki kemampuan yang meningkat untuk bertindak dan mempengaruhi kita. Selain contoh nyatanya dari mobil self-driving dan potensi kerusakannya. Perangkat lunak yang lebih biasa seperti jaringan sosial dapat menimbulkan bias, memutuskan preferensi privasi, mengarah pada kecanduan digital dan lain-lain. Selain itu, proses SE sendiri dipengaruhi oleh masalah etika, seperti keanekaragaman dan etika bisnis. Makalah ini memperkenalkan SE yang sadar etika, versi SE di mana nilai-nilai etika para pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan atau pengguna, ditangkap, dianalisis, dan tercermin dalam spesifikasi perangkat lunak dalam proses SE. Pengantar. Untuk pemilihan dan pembelian barang dan jasa non-perangkat lunak, orang-orang secara tak sengaja mengambil terlalu banyak pertanggungjawaban yang bersifat etis. 1 atau 2, di samping menentukan kriteria tradisional dan efektivitas biaya, orang-orang berhak khawatir tentang bagaimana barang produksi. Apakah subkontraktor menggunakan pekerja anak? Tanda tanya. Apakah pembayaran yang adil dijamin? Masih tanda tanya. Berapa biaya bagi lingkungan? Apakah jejak karbonnya? Apakah bahan mentah diperoleh tanpa meracuni atau merusak ekosistem alam? Dan barang-barang apa bahan mengandung yang mungkin memiliki efek samping negatif pada kesehatan manusia. Misalnya, apakah ada pestisida dalam makanan? Apakah ada bahan yang menyebabkan kecanduan? Kami menganjurkan bahwa pertanyaan serupa harus ditanyakan untuk produk perangkat lunak yang kami gunakan. Dan etika harus berperan dalam keputusan pengguna akhir, pelanggan, profesional industri, dan perusahaan. Mengenai produksi dan menggunakan perangkat lunak, ada banyak masalah etika seperti keragaman, inklusivitas, keberlanjutan yang dapat diterapkan pada proses produk pengembangan perangkat lunak. Latar belakang pada jurnal ini ada beberapa, yaitu Cohen and Cornwell membahas pengajaran etika sistem informasi. Pierce dan Henry berpendapat bahwa perilaku etis yang tepat dari para profesional perangkat lunak dipengaruhi oleh
kode individu itu sendiri, kode yang ada di tempat kerja, dan kode etik formal dan pembahasan tingkat pengaruh dari ketiga kode ini. Hall membahas perilaku profesional yang baik untuk ensure perangkat lunak. Gotterbrand menyediakan daftar masalah etika tentang rekayasa perangkat lunak. Hall pendekatan untuk etika terapan dari perspektif sains dan teknik. Rekayasa perangkat lunak, kode etik, dan praktik profesional adalah output dari gugus tugas bersama oleh ACM dan EAAA-CS. Visi kami dari etika Aware SA. Yang pertama, prinsip harmoni. Tujuan kami adalah untuk meletakkan dasar bagi rekayasa perangkat lunak yang sadar etika untuk membangun harmoni sehubungan dengan nilai-nilai etika perilaku di SA. Ini termasuk, pertama, menciptakan kesadaran akan masalah etika terkait artefak, perangkat lunak, dan proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, memberi para pemangku kepentingan alat untuk membiarkan mereka mengartikulasikan nilai-nilai etika mereka. Dan yang ketiga, membangun metode untuk memantau, memverifikasi, dan memvalidasi proses rekayasa perangkat lunak dan artefak perangkat lunak untuk memastikan kepatuhan dengan nilai-nilai itu. Metodologi sadar SE. Metodologi sadar SE ini melibatkan semua pemangku kepentingan terkait pengembangan perangkat lunak, dari pelanggan, pengguna perangkat lunak hingga pengembang, organisasi, dan lain-lainnya. Metode ini agnostik dari paradigma pembangunan spesifik. Kegiatannya dapat tertanam dalam metode apapun termasuk gesit, air terjun, berulang, dan model V. 5 fase berbeda dari metode ini ditunjukkan dalam suatu siklus yang menunjukkan bahwa menjadi sadar etika bukanlah aktivitas sekali pakai, melainkan kebutuhan upaya terus-menerus di seluruh desain dan pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan, evolusi, dan penggunaan. Kesimpulan, pekerjaan kami terinspirasi oleh fenomena lain yang terjadi di masyarakat kita, seperti gerakan bertanggung jawab dalam industri makanan dan pakaian karena kesadaran publik, penilaian sadar, dan tuntunan perilaku etis. Dalam terang ini, tujuan kami adalah untuk menyediakan kerja etika payung yang mendidik pengguna akhir dan juga profesional tentang etika, dan yang memberikan solusi alternatif berdasarkan nilai-nilai individu dan organisasi serta persyaratan mereka. Masa depan kami meliputi memperluas daftar masalah etika dan pembuatan klarifikasi untuk digunakan sebagai input dasar untuk elisitasi lebih lanjut dan memprioritaskan persyaratan etika. Masukan lain yang sedang kami kerjakan adalah pembuatan skenario pendek untuk diberikan sebagai contoh pada kerumunan rekayasa perangkat lunak untuk pengumpulan perilaku pilihan mereka. Kami juga berupaya menyempurnakan pemodelan primitif untuk menangkap pernyataan dan persyaratan etika. Tujuan kami adalah untuk alasan persyaratan etika untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik, menganalisis kepuasan, dan kemudian memeriksa kepatuhan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.